Perkenalkan, kami dari kelompok Ayam akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Melanie Ratu Vanessa Manurung. Nama saya Chris Adian Situmorang. Nama saya Luis Turus. Kami dari kelas 12-1. Sebelum itu, kami sudah mengerjakannya di dalam aplikasi Canva. Dan sekarang kami akan menjelaskan dalam bentuk media karton. Ini dia hasilnya. Oke, kami dari kelompok Ayam. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat mengenai waktu serta cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Kekalahan Jepang menciptakan peluang bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. 2. Perbedaan pandangan golongan muda dan golongan tua. Golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Ceru Saleh menginginkan proklamasi dilakukan secepat mungkin tanpa campur tangan Jepang. Sementara pendapat golongan tua, misalnya Soekarno dan Muhammad Hatta, ingin lebih berhati-hati dan ingin membahas melalui PPKI agar tidak menimbulkan pertumpahan darah. Yang ketiga, kekhawatiran pemuda terhadap pengaruh Jepang. Para pemuda khawatir jika proklamasi dilakukan setelah PPKI, kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai hadiah dari Jepang, bukan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Nah, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh penting beserta tugasnya dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama yaitu Soekarno, berperan sebagai golongan tua dan proklamator. Bersama Hatta menyusun serta membaca proklamasi kemerdekaan. Muhammad Hatta, tokoh golongan tua dan proklamator, mendampingi Soekarno dalam perumusan proklamasi dan menjadi wakil dalam proses menuju kemerdekaan. Yang ketiga, Sultan Syahrir, tokoh golongan muda yang mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menggunakan keputusan Jepang. Wikana, tokoh pemuda yang menyampaikan tuntutan kepada Soekarno agar proklamasi segera diproklamasikan. Syarul Saleh, salah satu pemimpin golongan muda yang mendorong percepatan proklamasi kemerdekaan. Sukarni, tokoh pemuda yang ikut membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok serta mendesak proklamasi segera dilaksanakan. Selanjutnya Yusuf Kunto, pemuda yang ikut dalam proses membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dan Sudarso Singgih, perwira peta yang membantu mengamankan Soekarno dan Hatta selama berada di Rengas Dengklok. Ahmad Soebarjo, tokoh golongan tua yang berunding dengan para pemuda dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Dan yang terakhir, Laksamana Tadasami Meida, menyediakan tempat di rumahnya di Jakarta untuk perumusan teks proklamasi setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Rengas Dengklok. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tersebut diketahui oleh para pemuda Indonesia. Mereka melihat kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, pada malam 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan pertemuan dan mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Yang ketiga, pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, karena Soekarno dan Hatta belum menyetujui tuntunan tersebut, golongan muda membawa keduanya ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya agar mereka jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan.
Yang keempat, pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi sampai sore di Rengas Dengklok, para pemuda terus meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa kemerdekaan harus segera diumumkan. Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara golongan 2 dan golongan 4. Yang kelima, pada tanggal 16 Agustus 1945 sore, Ahmad Soebarjo datang ke Rengas Dengklok dan berunding dengan para pemuda. Ia memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Yang keenam, pada tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari, Soekarno dan Hatta kembali di Jakarta. Mereka kemudian menuju rumah Laksamana Tadasi Imaida untuk membahas dan menyusun teks proklamasi. Dan yang terakhir, pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah teks proklamasi selesai dirumuskan dan disepakati, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi jalan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat para pemuda saat itu patut terlalu dengan terus mencintai bangsa, menjaga persatuan, dan misi kemerdekaan karya. Argumentasi dari kelompok kami adalah, menurut saya, peristiwa Rengas Dengklok sangat penting dalam sejarah pembentukan keberhasilan dan kemerdekaan Indonesia karena membangun rasa kebersamaan, rasa kesejahteraan, dan perjuangan untuk kemerdekaan. Sekian penjelasan dari kami, semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Jadi, dari peristiwa Rengas Dengklok kali ini, kita bisa mengambil pesan yaitu jangan takut untuk berpendapat. Terima kasih, dadah! Satu, udah 3 ya? Tiga. Jelek kan jujur. Udah langsung.